Barangkali perlu perkenalan, saya tidak perlu ya. Yang guru tertua sama dengan ibu nengah nih, menunggu waktu aja. Kemudian di akhir tahun ya, sudah tutup tahun. Terima kasih yang terhormat Bapak Korwil, Bapak Ketua K3S, dan Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah segugus 3 dan menyampaikan beberapa materi yaitu presentasi program sekolah atau satuan pendidikan. Baik. Dengan latar belakang yang saya sampaikan itu dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, jadi kami selaku kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin pembelajaran, instructional leader, perubahan kebijakan pendidikan khusus melalui implementasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi yang berdasarkan kebiasaan atau asumsi melainkan berdasarkan data yang akurat dan relevan. Hasil evaluasi internal sekolah menunjukkan bahwa capaian hasil belajar peserta didik belum merata. Jadi terdapat kesenjangan kompetensi literasi dan numerasi serta variasi kualitas pembelajaran antar kelas. Data dari asesmen satuan pendidikan, hasil supervisi akademik, serta refleksi guru menjadi sumber informasi penting yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan program sekolah. Nah, jadi hasil capaian laporan pendidikan SDG 2 Sanjana, jadi pada tahun 2025 itu mengalami penurunan. Jadi kami sudah bisa meningkatkan kembali melalui kemampuan literasi ya, mengalami penurunan pada tahun 2025. Nah, untuk selanjutnya proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas kompetensi minimum. Peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas tes, mengevaluasi isi kualitas cara penulisan sesuatu teks, dan bersikap reflektif terhadap peserta didik maupun membuat implementasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Aspek literasinya, yaitu berdasarkan data di atas, diketahui bahwa kemampuan literasi peserta didik yang meliputi kemampuan memahami, menggunakan refleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks. Jadi teks informasi dan teks fiksi. Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum adalah 100% dengan kategori baik. Persentase pencapaian kemampuan literasi pada SD Negeri 2 Sriada pada rapor pendidikan tahun 2025 mengalami sedikit penurunan sebesar 15,39% dari persentase sebelumnya pada rapor pendidikan 2024. Sedangkan persentase pada rapor tahun 2025 yaitu 100% pada SD kami, yaitu persentase peserta didik dengan kategori capaian kemampuan literasi
di atas kompetensi minimum mencapai 7,69%. Sedangkan persentase pendidikan dengan kategori capaian kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum adalah 7,69%. Dan persentase peserta didik dengan kategori capaian kemampuan literasi di bawah kemampuan minimum adalah 0,00%. Jadi aspek numerasinya jadi kita sudah dapat kita mengerti aspek numerasi mendapatkan gambar yang tahap, jadi diketahui bahwa memberikan pertanyaan refleksi sederhana dan hasilnya dituliskan dalam jurnal membaca. Jadi itu di bawah pengawasan guru. Kemudian yang kedua, program patung, jadi pagi berhitung. Jadi dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai setiap harinya. Jadi sebelum masuk ke kelas, siswa berbaris di depan kelas sama dengan kita dulu juga gitu ya, sebelum masuk kelas, masuk ke dalam kelas. Jadi diberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Kemudian guru mengadakan tanya jawab terkait dengan kegiatan numerasi. Kegiatan dapat juga berupa permainan atau seperti berupa futsal dan lain-lain. Selain pada peningkatan aspek literasi maupun numerasi, program sekolah juga mengarah terhadap di mana siswa dapat dengan nyaman dan menyenangkan dalam belajar melalui kegiatan yang berbasis peduli lingkungan dan sadar akan pentingnya kemajuan digitalisasi. Program sekolah yang dimaksud adalah program Sinyaman, sekolah nyaman dan menyenangkan. Jadi program ini dapat memberikan ruang kepada murid untuk dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan serta kebudayaan yang ada di sekitarnya. Dapat memperoleh keterampilan sekolah yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dapat mengenalkan budaya-budaya yang ada melalui permainan tradisional. Jadi program Sinyaman jadi sekolah nyaman dan menyenangkan. Jadi lingkungan nyaman, kebersihan dan keindahan. Kegiatan jalan sehati, jadi jalan sehat dan kerja bakti. Jadi kegiatan sayangi, jadi sekolah sayangi sekolah, menata taman dan lingkungan sekolah juga klasik. Kemudian digital dan tradisional, pemanfaatan media digital PMD, dan dua pemanfaatan permainan tradisional. Jadi terlalu menyangkut visi dan misi sekolah kami, yaitu visinya terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, kreatif, berbudaya, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan dimensi profil lulusan. Jadi untuk permainan tradisional, jadi dulu kami pernah menampilkan dalam permainan tradisional, jadi mendapat kriteria kelompok terbaik jadi di Kabupaten Buleleng. Jadi itu kami pernah menampilkan siswa dalam permainan tradisional. Kemudian misi menjawab bagaimana satuan pendidikan mencapai visi dan nilai-nilai penting yang diprioritaskan selama menjalankan misi. Misi menjawab bagaimana satuan pendidikan mencapai visi dan nilai-nilai penting yang diprioritaskan selama menjalankan misi.
Satu, mewujudkan proses pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan kreatif. Kedua, mewujudkan semangat kompetitif untuk berprestasi di kalangan warga sekolah. Ketiga, meningkatkan potensi guru melalui pelatihan dan atau kelompok kerja guru. Keempat, mengembangkan pribadi peserta didik yang sehat, disiplin, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan. Kelima, mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Keenam, menerapkan manajemen partisipatif. Jadi penjelasan komponen visi kami, yang pertama beriman, memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi beriman. Jadi kami pelaksanaan melalui kegiatan upacara keagamaan, yaitu dengan melaksanakan puja trisanya, kemudian melaksanakan purnama tilem, kemudian kebiasaan anak-anak untuk mengucapkan salam. Jadi setiap pagi anak-anak mengucapkan salam dan salim. Jadi bersama setiap bersama guru atau tamu yang datang mengadakan salim dengan serentak. Jadi cerdas, berkarakter. SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu seperti jadi kebiasaan saling atau memberikan hormat. Kemudian kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kreatif. Jadi berbudaya. Menekankan pentingnya mengintegrasi. Ya, ini yang kami lakukan. Menyajikan untuk. Jadi permainan itu dalam permainan tradisional sudah saya kira tidak perlu kita sulit mencari. Padahal cara di SD 3 Padang itu memang sana menabur. Di sana haluan berlatih anak-anak pasti teman pemenang.